Bab 2381. Sapi Iblis Tanduk Perak. Hening. Seluruh alam semesta Sein terdiam. Di bawah kekuatan 10.000 guntur 9 warna milik King Feng Li, katak berkepala 3 tidak berdaya. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya mandiri di planet-planet sekitar tercengang, rahang mereka ternganga begitu dalam hingga sebutir telur bebek pun dapat masuk ke dalam mulut mereka. Mereka semua tercengang oleh keberanian King Feng Li saat dia membunuh adiknya, katak berkepala 3, di hadapan kerbau iblis tanduk perak. Bahkan kerbau iblis tanduk perak pun tercengang dengan apa yang disaksikannya. Tidak pernah terbayangkan bahwa King Feng Li akan begitu keji hingga ia mengalihkan perhatiannya dengan bertarung menggunakan pedang abadi guntur sambil diam-diam melemparkan mutiara guntur ke katak berkepala 3, membunuhnya dengan kekuatan guntur. Dalam pengertian ini, katak berkepala 3 mati tanpa peringatan apapun. Dengan kedatangan kakaknya, kerbau iblis tanduk perak, ia telah menurunkan kewaspadaannya sehingga tidak menyadari mutiara petir yang dilemparkan oleh Li Qingshan. Mutiara petir itu mengandung begitu banyak kekuatan petir sehingga mengubah katak berkepala 3 menjadi debu. Pada saat ini, monster purba dan fosil hidup di dekatnya terbangun dari tidurnya. Mereka akhirnya memahami bahwa King Eng Li telah memperoleh warisan lengkap dari Dewa Petir karena dia tidak hanya menguasai teknik pedang Dewa Petir tetapi juga memperoleh penggunaan dan pengenalan terhadap guntur 9 warna. Sapi iblis tanduk perak bergetar hebat karena marah. Kehampaan di sekelilingnya retak oleh amukannya. Di belakangnya, satu demi satu, puluhan lubang hitam muncul. Lubang-lubang hitam ini membentuk kekuatan dahsyat yang merobek waktu, ruang, dan segala hal yang dapat dirasakannya di dekatnya. King Feng Li sedikit mengernyit dan sekilas ekspresi terkejut terlihat di matanya. Dari kehadiran rivalnya, King Feng Li merasakan adanya bahaya besar. Kerbau iblis tanduk perak tidak sesederhana kelihatannya, dan teknik kultivasinya bahkan lebih kuat daripada beberapa teknik tingkat abadi. Jika tidak, dia tidak akan mampu memanggil lubang hitam di ruang angkasa. Wah, wah, wah. Li Qingfeng, kaulah orang pertama yang berani membunuh adik juniorku di depanku. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Aku akan menekan jiwamu di menara sapi iblis dan membuatmu menderita kesakitan yang luar biasa. Ketika mengucapkan 3 kata, baiklah, suaranya mengandung amarah dan aura dingin, seolah-olah seluruh dunia akan meledak karena kekuatannya. Dengan tekadnya, kerbau iblis tanduk perak menghancurkan sebuah menara hitam berlantai 5. Di setiap lantai terukir pola-pola rumit. Polanya sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Pada pola tersebut terdapat banyak lubang hitam berisi simbol-simbol misterius yang seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Di samping itu, pada bagian atas menara hitam itu terukir tanda lembu setan yang kacau. Mengandung kehadiran dao besar, lembu jahat ini seakan berjalan dari awal dunia dan satu tatapan saja membuat orang-orang merinding ketakutan, seakan-akan mereka telah kembali ke era kekacauan alam semesta. Astaga, kerbau iblis tanduk perak seharusnya mendapatkan menara kerbau iblis, harta karun pamungkas yang dapat memenjarakan orang di dalamnya dan mengubahnya menjadi air darah. Ya, menara sapi iblis pernah muncul di telinga prasejarah alam semesta dan memurnikan seorang abadi tingkat puncak. Selesai. Li Qingfeng tamat kali ini, tubuh fisiknya akan dimurnikan menjadi air darah dan jiwanya akan terperangkap di menara sapi iblis selamanya untuk siksaan yang tak terbatas. Mengejutkan bahwa kerbau iblis tanduk perak bisa mendapatkan menara kerbau iblis. Sungguh luar biasa, tak heran ia disebut guru nomor 1 selain Dewa Reinkarnasi dan menjadi murid tertua Dewa Reinkarnasi. Para pembudidaya diri di dekatnya berbicara di antara mereka sendiri sambil menatap sapi iblis tanduk perak dengan panas dan keserakahan di mata mereka. Mereka semua mendambakan menara kerbau iblis yang merupakan harta karun pamungkas yang kacau yang tak terhitung banyaknya lebih kuat daripada perangkat abadi. Hanya ada sedikit harta karun seperti itu di seluruh alam semesta dan bahkan beberapa makhluk abadi dari sekte suci mungkin tidak memiliki harta karun pamungkas seperti menara sapi iblis. Meskipun para kultivator menginginkannya, mengingat kekuatan besar dan kekejaman Silver Honde Phyllis Ox, mereka menekan keserakahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan kerbau iblis tanduk perak dan jika mereka mencoba merebutnya dengan paksa, mereka pasti akan dibunuh olehnya dan jiwa mereka akan hancur. Di samping itu, jika mereka menyinggung Silver Honde Phyllis Ox, berarti mereka menyinggung Reincarnation Immortal dan mereka akan terdorong ke alam hewan dan menjadi babi saat memasuki siklus reinkarnasi. Ekspresi wajah King Feng Li berubah drastis dan seluruh tubuhnya membeku karena terkejut sejak dia merasakan kehadiran misterius yang datang dari masa kacau. King Feng Li sangat akrab dengan kehadiran yang kacau karena batu penggiling hitam putih dalam pikirannya merupakan harta karun kekacauan yang utama. Kehadiran misterius di batu giling yang kacau itu memiliki daya penekan yang kuat dan energi mana apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak berguna melawan batu giling hitam putih. Namun, batu giling hitam putih merupakan harta mana pamungkas yang digunakan untuk serangan mana dan mungkin tidak berguna melawan menara kerbau iblis.
King Feng Li merasakan bahaya mematikan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bahkan saat dia berhadapan dengan pedang abadi reinkarnasi, dia tidak pernah merasakan bahaya seperti itu. Kerbau iblis tanduk perak tersenyum dingin, jejak haus darah terpancar dari matanya. Ia berkata, King Feng Li, aku akan memberimu sedikit kekuatan menara kerbau iblisku. Kerbau iblis tanduk perak membentuk gerakan nyanyian yang merupakan nyanyian yin yang kacau yang mengandung aura kekacauan yang misterius dan tidak dapat dipahami. Nyanyian itu membentuk karakter-karakter kacau yang memasuki menara sapi iblis, memberikan seluruh menara aura kacau yang berkabut. Aura kekacauan itu sangat cepat dan langsung tiba di hadapannya, mencoba memenjarakannya dengan kekuatan yang cukup besar untuk memisahkan langit dari bumi. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah drastis. Tanpa ragu, ia segera menebas pedang abadi petir yang melepaskan aura pedang 9 warna, bertabrakan dengan aura hitam yang kacau dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi di depan mata King Feng Li. Aura pedang 9 warna itu dengan mudah dihancurkan oleh aura hitam yang kacau, seolah-olah aura itu serapu sehelai rumput kecil. Terkejut, Li Qingfeng berkata, mustahil. Apakah kekuatan petir pedang abadi petir tidak sebanding dengannya? Sejak dia menguasai teknik pedang abadi guntur dan guntur 9 warna, dia telah menyapu bersih alam suci alam semesta tanpa tandingan dan bahkan telah mengalahkan patriark 5 elemen. Bab 2382. Menara Sapi Iblis. Cahaya dingin melintas di mata King Feng Li saat dia diam-diam mengamati Silver Horn Devilis Ox. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya di sini hari ini, yang mengakibatkan kekalahan pertamanya. Ini juga menggambarkan betapa kuatnya menara sapi iblis, dan sinar kekacauannya pasti cukup untuk membelah langit dan tanah. Wajah para pembudidaya diri yang ada di sekitarnya yang melihat kejadian ini semuanya berubah karena mereka begitu terkejut. Mereka terkagum-kagum oleh betapa kuatnya menara sapi iblis karena daya serangnya yang begitu dahsyat. Mereka tak sanggup menahan dahsyatnya energi yang dilepaskan oleh menara itu, tubuh mereka gemetar, dan pikiran mereka kacau balau. Untungnya, mereka telah mundur ke suatu tempat yang cukup jauh dari menara, jika tidak, mereka akan hancur akibat serangan dari menara sapi iblis. Seperti yang diharapkan dari harta karun kekacauan tertinggi, serangan dari menara sapi iblis terlalu kuat. Kali ini, Li Qingfeng pasti sudah mati. Kau benar sekali. Saat kerbau iblis tanduk perak menggunakan menara kerbau iblis, aku gemetar hebat karena serangannya, dan rasanya aku ingin meledak. Menurutmu, berapa banyak serangan yang bisa ditahan Li Qingfeng? Meskipun pedang abadi gunturnya adalah harta karun milik Dewa Guntur di era kehancuran alam semesta, jelas itu tidak sehebat harta karun kekacauan tertinggi, menara sapi iblis. Para kultivator lainnya berbicara satu sama lain dan menunjuk ke arah Lili dan kerbau iblis tanduk perak. Mata mereka semua menunjukkan keterkejutan. Dulu kala di era kehancuran alam semesta dan zaman kuno, Dewa Petir merupakan seorang guru yang tersohor, dan dia menduduki jalan petir selama satu era penuh. Tak terhitung banyaknya kultivator dari alam suci semesta, tak peduli apakah mereka master tingkat suci atau master tingkat abadi, semuanya merasa amat takut terhadap serangan petir dari Dewa Petir. Namun, mereka baru saja mengamati bahwa pedang dan warisan yang ditinggalkan oleh Thunder Immortal kalah dari menara sapi iblis. Karena menara sapi iblis berasal dari kekacauan, ia memiliki kekuatan bawaan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Dewa Petir terlahir kembali, maka akan ada sedikit kemungkinan bagi menara sapi iblis untuk menerima kekalahan pertamanya. Namun, Dewa Petir telah lama meninggal. Kekuatan Li Qingfeng tidak cukup untuk mengalahkan menara sapi iblis, terlebih lagi, ia terlalu lemah dalam hal wilayah kekuasaan. Tangan Lili yang memegang pedang abadi guntur bergetar hebat. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang abadi tingkat rendah, sehingga energi abadi yang tersimpan di dalam tubuhnya tidak mencukupi. Akan tetapi, kerbau iblis tanduk perak telah mencapai tingkatan puncak sebagai binatang abadi, yang setara dengan makhluk abadi di tingkatan puncak. Kerbau iblis tanduk perak 3 tingkatan lebih tinggi daripada King Feng Li, belum lagi ia sangat kuat. King Feng Li menggerakkan pikirannya dan mengembalikan pedang abadi guntur ke cincin interspatialnya. Dia tahu bahwa karena dia tidak bisa menang dengan pedang abadi guntur, maka dia harus menyerah menggunakannya dan mencoba beberapa metode lainnya. Lili menyalurkan api emas ke dalam tubuhnya dan membiarkannya mengalir melalui sistem meridiannya. Api emas kemudian muncul di atas jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Api tersebut terus menyala, dan tampak seperti peri merah yang sedang menari. Lili menjentikkan jari telunjuk kanannya dan menembakkan api emas. Api itu sangat cepat dan membawa energi seperti kilat, yang memungkinkannya bergerak cepat di angkasa. Api itu tiba di kerbau iblis tanduk perak dalam sekejap dan mencoba membakarnya. Kerbau iblis tanduk perak tampak tenang tak terduga, tidak bergerak sedikit pun, tetapi menatap api tanpa rasa takut.
Kerbau iblis tanduk perak tersenyum dan berkata, api emas, menarik. Sungguh mengesankan bahwa api itu berevolusi hingga tingkat keabadian, dan mencapai 50.000 derajat Celcius, tetapi mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Silverhorn Devilis Ox menciptakan chaos mudra lain dan memasukkannya ke dalam menara Devilis Ox, yang menghasilkan cahaya redup yang membawa kesan kekacauan saat berada di sekitar menara Devilis Ox sekali lagi. Begitu cahaya itu muncul, ia langsung menghalangi jalan api emas. Sekeras apapun api emas berusaha, mereka tak mampu mengatasi cahaya itu. Cahaya itu kemudian melepaskan daya tarik yang menarik dan menyedot api emas ke dalam, lalu memurnikannya menjadi energinya. Raut wajah King Fengli berubah drastis, dan dia merasa kehilangan koneksi dengan salah satu api emas, seakan-akan api itu sendiri memasuki dunia lain. Lili mundur selangkah karena ia belum pernah berada dalam situasi aneh seperti ini. Saat ia menggunakan api emas sebelumnya, ia mampu membakar siapapun, termasuk makhluk abadi, hingga mati. Api emas menduduki peringkat 100 teratas dari semua api di seluruh alam semesta. Setelah Lili memurnikan api tersebut kini membawa panas dengan suhu 50.000 derajat Celcius, yang menjadikannya salah satu dari 50 api teratas. Namun, menara sapi iblis melahap api emas dengan begitu mudahnya, membuktikan betapa kuatnya harta karun kekacauan tertinggi ini. Bahkan Lili pun takut akan hal itu. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak Li Qingfeng, anak kecil, aku pernah mendengar tentang menara sapi iblis di era kehancuran alam semesta. Rupanya, harta karun tertinggi kekacauan ini dikendalikan oleh makhluk surgawi iblis yang sangat kuat. Serangan abadi biasa tidak akan berhasil kecuali kau menjadi Raja Abadi, barulah kau bisa menekan dan menghancurkan menara sapi iblis. Atau, jika kau juga memiliki harta karun kekacauan tertinggi, kau akan bisa mengalahkan menara itu. Serangan lainnya tidak akan berguna di sini. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Malam Kegelapan, King Fengli mengerutkan kening dan berkata, Senior, jika aku menggunakan mandat Dewa Pembunuh atau Hukum Pedang, akankah aku mampu mengalahkan menara sapi iblis? Kaisar Malam Kegelapan menggelengkan kepalanya dan berkata, si kecil, itu tidak akan berhasil. Kecuali Dewa Pembunuh sendiri masih hidup, kau mungkin bisa menang. Kau hanya mendapatkan warisan dari Dewa Pembunuh, jadi mandat Dewa Pembunuh yang kau praktikkan belum lengkap, apalagi kau baru mempelajarinya sampai bab kedua. Hukum pedangmu kuat, tetapi hanya bisa mengumpulkan hukum alam suci semesta dalam jumlah terbatas. Hukum itu tidak murni, oleh karena itu tidak akan berhasil melawan menara sapi iblis. Li Qingfeng mengerutkan alisnya dan mempelajari semua teknik yang telah dipelajarinya, menyadari bahwa hanya dua hal yang mungkin dapat menekan menara sapi iblis. Mereka adalah batu giling hitam putih dan garis keturunan pemakan. Kedua hal itu bermula dari kekacauan dan memiliki latar belakang yang rumit. Akan tetapi, King Fengli tidak pernah menggunakannya secara rutin, belum lagi banyaknya kultivator yang berkumpul tidak jauh dari King Fengli. Para kultivator ini adalah beberapa iblis tua, monster, dan fosil hidup. Mereka semua mengamati pertempuran dengan kekuatan super mata surgawi mereka, jadi jika Li Qingfeng menggunakan batu giling hitam putih, orang lain akan menyadarinya dan menyebabkan masalah tak terduga. Sementara King Fengli sedang merenung, menara sapi iblis entah bagaimana mulai beroperasi sendiri. Cahaya kekacauan lain melesat keluar dari menara sapi iblis dan membawa energi yang tak tertandingi. Cahaya itu turun dari langit dan melesat menuju Li Qingfeng. Rupanya, kerbau iblis tanduk perak sedang mengendalikan menara kerbau iblis sehingga ia dapat membunuh King Fengli dengan energi kekacauan sekaligus. Tidak ada cara lain. Kurasa aku harus menggunakan batu giling hitam putih sekarang. Aku tidak boleh mati seperti ini, pikir Lili, dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya. King Fengli berkomunikasi langsung dengan batu giling hitam putih dan memintanya untuk membantunya. Batu giling hitam putih berpikir sejenak dan berkata, si kecil, kalau aku membantumu, kau akan membahayakan dirimu sendiri, yang bisa menimbulkan banyak masalah. Kau yakin? King Fengli mengangguk dan berkata, aku membutuhkanmu untuk muncul dan melawan menara sapi iblis. Kalau tidak, semua harta dharma, senjata, teknik, dan serangan yang kubawa akan sia-sia. Petik 2. Bab 2383. Pertempuran antara harta karun kekacauan. King Fengli tidak berpikir lama, dan dia memutuskan bahwa sudah saatnya batu giling hitam putih muncul. Dia tahu bahwa menara lembu iblis terlalu kuat, dan harta apapun selain batu giling hitam putih tidak akan mampu mengalahkannya. Lili mengirimkan transmisi suara melalui rohnya, batu giling hitam putih, tunjukkan dirimu sekarang. Kau hanya perlu melawan menara sapi iblis, dan aku akan mengurus sapi iblis tanduk perak sendiri. Cahaya hitam dan putih muncul di atas batu giling hitam putih dan kemudian membentuk 8 trigram, yang berisi berton-ton energi kosmik. 8 trigram yang membawa kekuatan kekacauan melesat keluar dari pikiran King Fengli dan bertabrakan dengan cahaya hitam kekacauan.
Kedua harta karun itu sama-sama membawa nuansa kekacauan karena berasal dari zaman kekacauan. Mereka membawa kekuatan yang mengerikan dan melepaskan gelombang energi dahsyat segera setelah bertabrakan. Ruang di sekitar tempat tabrakan meledak dan lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua planet juga meledak dan berubah menjadi abu dan asap. Wajah para kultivator di sekitarnya berubah drastis. Mereka mencoba menggunakan kekuatan Dharma mereka untuk mengendalikan planet tempat mereka berada dan bergegas mundur. Meskipun mereka sudah sangat jauh dari King Fengli, mereka masih trauma oleh rasa kekacauan yang kuat yang dilepaskan oleh cahaya hitam putih dan menara kerbau iblis. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka dihadapkan pada serangan semacam itu, maka mereka akan hancur total. Melihat bahwa King Fengli telah menangkal serangan dari menara sapi iblis, wajah sapi iblis tanduk perak sedikit berubah, dan kilatan terkejut terlihat di matanya. Pada saat berikutnya, kerbau iblis tanduk perak mengulurkan tangannya sekali lagi dan menciptakan mantra yin yang kacau, yang di atasnya tertulis karakter-karakter lama. Karakter-karakter kuno itu membawa makna misterius, dan tak seorang pun dapat sepenuhnya memahami maknanya. Semua karakter kemudian memasuki menara sapi iblis secara bersamaan. Menara itu kembali memancarkan cahaya kekacauan dan mencoba menjebak Lily di dalamnya. Akan tetapi, King Fengli tidak memedulikan cahaya itu, karena dia yakin bahwa dia dapat memenangkan pertarungan dengan bantuan batu giling hitam putih. Cahaya hitam putih yang kacau yang dilepaskan oleh batu giling hitam putih adalah bentuk energi paling orisinal sejak terciptanya langit dan bumi serta lahirnya alam semesta. Itulah kekuatan Yin Yang. Kekuatan Yin dan kekuatan yang dari batu giling hitam putih saling menyerang, membentuk 8 trigram, dan bertabrakan dengan cahaya hitam dahsyat yang dilepaskan menara sapi iblis. Setelah tabrakan, keduanya berubah menjadi abu dan asap, dan pertarungan berlangsung sengit. Secara teori, batu giling hitam putih seharusnya lebih kuat. Namun, karena saat ini tersimpan di dalam pikiran Lily, batu itu belum pulih ke bentuk terbaiknya. Bahkan saat itu, batu giling hitam putih mampu memblokir serangan dari menara kerbau iblis sepenuhnya dan menyelesaikan semua potensi ancaman terhadap King Fengli. Kali ini, wajah kerbau iblis tanduk perak berubah drastis. Ia merasa bahwa King Fengli pasti membawa harta karun kekacauan tertinggi. Jika bukan itu masalahnya, maka tidak mungkin bagi King Fengli untuk memblokir menara kerbau iblisnya. Kerbau iblis tanduk perak menyeringai dan berkata, "King Fengli, kurasa aku meremehkanmu. Sekarang aku mengerti kenapa kau bisa membunuh adik kedua dan ketigaku. Kau juga punya harta karun kekacauan tertinggi. Baiklah, karena harta karun kekacauanmu bahkan mengalahkan menara kerbau iblisku, ayo kita bertarung 1 lawan 1 sekarang. Aku akan menggunakan kekuatan fisikku saja dan membunuhmu di sini hari ini." Setelah sapi iblis tanduk perak mengucapkan kata-kata itu, ia melemparkan menara sapi iblis ke dalam kehampaan. Menara sapi iblis kemudian melepaskan aliran cahaya yang kacau dan menyerbu ke arah Lily. Batu giling hitam putih yang tersimpan di dalam pikiran King Fengli juga bergegas keluar dan bertarung melawan menara kerbau iblis di kehampaan. Karena keduanya merupakan harta karun yang kacau, mereka terasa akrab satu sama lain, dan dengan demikian melepaskan serangan yang lebih dahsyat dari biasanya segera setelah mereka bertabrakan. Para kultivator dari planet lain yang jauh dari tempat pertarungan berlangsung melihat pemandangan ini dan tercengang. Mereka mengobrol satu sama lain dengan wajah terkejut. "Ya Tuhan, apa yang kulihat? Li Qingfeng juga punya harta karun kekacauan tertinggi, dan harta karun itu bisa memancarkan cahaya hitam putih, yang membuatnya tampak lebih mempesona. Aku tak pernah menduga ini. Li Qingfeng hanyalah seorang abadi tingkat rendah tanpa latar belakang, status, dan pengalaman, tapi dia memiliki harta karun kekacauan tertinggi. Harta karun kekacauan tertinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh para abadi di tingkat puncak. Konon, hanya beberapa raja abadi dari alam abadi yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya." Sekelebat keserakahan dan nafsu muncul di mata para pembudidaya diri itu. Harta karun kekacauan tertinggi merupakan harta karun terkuat di seluruh alam semesta pengembangan diri, dan masing-masing harta karun tersebut dapat menyebabkan pertarungan antara kultivator diri yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang ingin memperoleh harta karun kekacauan tertinggi, mereka menekan keserakahan mereka setelah memikirkan betapa kuatnya King Fengli dan kerbau iblis tanduk perak. Kerbau iblis tanduk perak menatap Li Qingfeng dan berkata dengan kejam, "Baiklah, jadi kau memang memiliki harta karun kekacauan tertinggi. Aku pasti akan membunuhmu hari ini, dan hartamu akan menjadi milikku." Li Qingfeng menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, kita sepaham. Aku juga ingin membunuhmu, jadi menara sapi iblismu akan menjadi milikku." King Fengli dan kerbau iblis tanduk perak bertarung satu sama lain tanpa menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Karena mereka adalah musuh, mereka tahu bahwa hari ini salah satu dari mereka harus mati di sini. Kerbau iblis tanduk perak melangkah maju.
Ia mengembara di kehampaan, dan setiap langkahnya mendarat di simpul-simpul spasial, yang menyebabkan kehampaan, waktu, dan ruang di sekitarnya meledak. Ia berjalan sangat cepat juga, dan tiba di depan King Feng Li hanya dalam satu langkah. Wajah King Feng Li sedikit berubah, dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia baru saja melihat kecepatan kerbau iblis tanduk perak dengan matanya sendiri. Ia bergerak secepat dirinya. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang abadi di tingkat puncak, kekuatannya sangat tak terduga. Kerbau iblis tanduk perak menerjang maju, menghancurkan bebatuan, dan bahkan langit pun terkejut, menghancurkan semua yang menghalangi jalan. Pukulan itu membawa energi dahsyat yang tak tertandingi, dan mengenai kepala Lily. Lily tidak mempermasalahkan serangan yang akan datang. Ia dengan tenang menggunakan tubuh fana api penyucian, dan cahaya neraka hitam mengelilinginya. Sementara itu, ia juga memanipulasi energi zaman keemasan dan kekuatan darah naga. King Feng Li tahu bahwa kerbau iblis tanduk perak sangat kuat, jadi dia harus menggunakan serangan terkuatnya. Nyanyian naga muncul di hadapan Lily, dan ia memancarkan aura naga ilahi. Tulang naga dan sisik naga muncul di atas jari telunjuk kanannya, dan ia tampak tak terkalahkan. Tinju Li King Feng memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan setiap cahayanya sangat kuat. Tinjunya mengenai tinju kerbau iblis tanduk perak, dan fenomena aneh terjadi segera setelah kedua tinju itu bertabrakan. King Feng Li mengaktifkan darah naga di dalam tubuhnya dan membentuk siluet naga dewa di atas tubuhnya. Kerbau iblis tanduk perak tak ingin terlihat lemah. Ia mengaktifkan darah kerbau iblis di tubuhnya, dan seekor kerbau iblis raksasa muncul di atas kepalan tangannya. Lembu iblis ini sangat besar, tingginya lebih dari jutaan kaki, dan kepalanya bahkan membentur langit seolah-olah akan memecahkan cakrawala. Tubuh lembu iblis itu panjangnya juga lebih dari jutaan meter, terutama kedua tanduknya yang tampak seperti akan menembus cakrawala dan menciptakan dua lubang di dalamnya. Ledakan, 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 ledakan. Suara menggelegar terdengar, waktu dan ruang terpisah dan hancur berkeping-keping. Energi dahsyat menyebar ke sekeliling dan mengubah segala sesuatu di alam semesta menjadi abu dan asap. Bab 2384. Kerbau Iblis Kekacauan. Siluet naga dewa terbentuk di atas kepalan tangan Lily, yang bertabrakan dengan siluet kerbau iblis kekacauan. Kedua siluet itu saling bertarung seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh menggema di seluruh alam Sein Universe. Suaranya cukup keras untuk menggerakkan gunung dan sungai, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur total. Termasuk waktu, ruang, bahkan matahari dari langit pun ikut diterangi oleh bunyi tersebut, lalu semuanya meledak dan lenyap. Kekuatan yang dibentuk oleh siluet naga dewa dan siluet kerbau iblis kekacauan cukup untuk menghancurkan langit dan tanah. Langit berbintang pecah, retakan terbentuk di cakrawala, dan matahari serta bulan terbenam ke tanah. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terjadi di alam semesta. Suara ledakan yang lebih dahsyat datang dari beberapa planet di kejauhan. Dalam sekejap mata, puluhan planet hancur dan berubah menjadi abu, dan kembang api yang indah pun bermekaran di alam semesta. Kebanyakan dari para kultivator dari planet-planet itu mati, semuanya berteriak putus asa hingga akhir. Hanya segelintir makhluk setengah abadi dan abadi yang berhasil melarikan diri ke dalam kehampaan ketika krisis datang, yang menyelamatkan mereka dari ledakan. Namun, semua orang lainnya mati mengenaskan. Pada saat ini, para monster tua, iblis, dan fosil hidup dari bagian terdalam alam semesta diliputi keterkejutan. Mereka menyaksikan pertarungan antara Lily dan kerbau iblis tanduk perak, dan menyadari betapa jauhnya kekurangan mereka dibandingkan keduanya. Keduanya adalah ahli yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan jentikan tangan. Mereka jelas merupakan kultivator diri terkuat di alam Sein Universe. Mereka mungkin tidak sering bertemu musuh selevel mereka, hanya para dewa tua seperti Dewa Reinkarnasi, Dewa Naga Hijau, Dewa Burung Vermilion, dan Dewa Kura-Kura Hitam yang mungkin bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Di benua api merah, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yao Su, dan yang lainnya memanipulasi energi abadi yang tersimpan di tubuh mereka dan terus membentuk siluet di atas kepala mereka. Phoenix S dan Raja Abadi terbentuk di atas kepala mereka, meskipun mereka hanyalah siluet. Mereka terus memberikan penguatan pada Yin yang Immortal Arai dan memblokir serangan dari kekuatan Chaos. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk melindungi para kultivator di benua api merah karena hidup semua orang bergantung pada mereka. Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yao Su bukan satu-satunya yang berusaha melindungi para kultivator di benua api merah. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pencari harta karun, dewa darah, wanita suci kayu jernih, orang suci Linglong, Raja Lingyun, dan banyak kultivator biasa lainnya terus memasukkan esensi vital mereka ke dalam arai abadi Yin Yang. Dengan bantuan semua orang, arai abadi Yin yang dikelilingi oleh energi abadi yang melimpah.
Mereka tidak bisa membiarkan susunan ini hancur. Jika hancur, energi dahsyatnya akan turun semua, dan semua orang akan mati karenanya. Berkat dukungan terus-menerus dari semua pihak terhadap arai tersebut, situasi akhirnya menjadi stabil. Cahaya yin yang terpancar dari puncak arai abadi yin yang. Itu adalah cahaya matahari pertama sejak langit dan bumi terpisah. Yin dan yang, hitam dan putih, mereka saling bersilangan dan membentuk 8 trigram, yang sepenuhnya menghalangi kekuatan kacau memasuki benua api merah. Melihat Suelin dan yang lainnya baik-baik saja, King Feng merasa sangat lega. Dia tahu bahwa dia harus membunuh kerbau iblis tanduk perak sesegera mungkin, kalau tidak dia akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar padanya. Kerbau iblis tanduk perak sangat kuat. Ia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Li Qingshan. Untungnya, Li Qingshan kini mampu mengimbangi menara kerbau iblis dengan batu giling hitam putihnya. Li King Feng membentuk siluet naga ilahi menggunakan darah naga yang tersimpan di tubuhnya dan terus melawan siluet kerbau iblis caotik yang dibentuk oleh kerbau iblis tanduk perak. Keduanya saling serang di angkasa tanpa henti. Setiap kali naga dewa mengayunkan ekornya, kekosongan itu meledak, dan akibatnya segalanya menjadi layu. Kerbau iblis yang kacau tak mau menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tanduknya seakan mampu menembus alam semesta dan cakrawala. Sapi iblis yang kacau itu menghantamkan tanduknya ke depan dan menghantam ekor naga ilahi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Keduanya imbang di ronde ini. Kerbau iblis tanduk perak menatap Li King Feng dengan ekspresi serius. Ia merenung, orang ini punya banyak harta karun. Dia tidak hanya memiliki harta karun kekacauan tertinggi, tetapi juga apa yang disebut darah naga ilahi. Naga dewa merupakan binatang buas luar biasa yang lahir di era kekacauan, jadi ia sangat kuat. Menurut legenda, di era kehancuran alam semesta, naga ilahi bertempur melawan dewa iblis dari wilayah lain dan mati. Naga itu tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Tubuh, otot, tulang, dan darahnya hilang di bagian terdalam alam semesta. Manusia telah mencarinya selama jutaan tahun, namun, mereka tidak pernah menemukannya. Karena itu, tidak ada yang menyangka bahwa Lili akan mendapatkan darah naga. Kerbau iblis tanduk perak memasang wajah serius. Ia mengerti bahwa seseorang yang mendapat pengakuan dari naga ilahi bukanlah hal yang sepele. Ia mungkin terlahir jenius, dan orang pilihan Tuhan. Kerbau iblis tanduk perak menatap ke arah King Feng Li, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Ia tahu bahwa gurunya reinkarnasi abadi adalah orang pilihan Tuhan yang sesungguhnya, yang memiliki peluang besar untuk bertarung memperebutkan posisi Kaisar Abadi. Sekarang ada Li King Feng, yang berarti gurunya akan memiliki satu pesaing lagi. Oleh karena itu, ia akan membuka jalan bagi gurunya dengan menyingkirkan Li King Feng terlebih dahulu. Ia tidak bisa memberi Li King Feng kesempatan untuk menjadi Kaisar Abadi. Kuku langit sapi iblis, teriak sapi iblis tanduk perak, dan tangan kanannya menggambar busur di udara, yang kemudian membentuk lembu iblis raksasa dari atas ke bawah. Sapi jahat ini tingginya jutaan kaki, dan kukunya yang besar menerobos kekosongan dan menyerang ke arah King Feng Li. Li King Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia mengulurkan tangannya dan juga menggambar busur di udara. Ia berteriak, naga sejati memberontak langit. Siluet naga dewa yang berkumpul di atas tangan King Feng Li tumbuh semakin besar, dan tingginya juga mencapai jutaan kaki. Sinar keemasan yang menyilaukan terpancar dari siluet sisik dan tanduk naga dewa naga, memancarkan energi yang mampu menembus langit. Naga itu terbang ke angkasa dan menghantam kuku langit lembu iblis, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Langit dan tanah bergetar akibat suara itu, dan lingkungan sekitar mengeluarkan bunyi retakan. Sebuah retakan muncul di alam semesta akibat tabrakan antara King Feng Li dan kerbau iblis tanduk perak, yang membuat semua orang merasa takut. Retakan itu tampak tak berdasar, dan seolah-olah mengarah ke dunia misterius. Di dalam retakan itu, terlihat pusaran ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan memilukan juga terdengar dari retakan itu, yang cukup menakutkan hingga mengguncang jiwa orang-orang. Tiba-tiba, sebuah tangan hitam raksasa terentang dari celah angkasa. Tangan hitam itu kering dan kurus. Kuku-kuku di setiap jari tangan itu tajam dan panjangnya ribuan meter. Ada sinar mengerikan yang melayang di atas kuku-kuku itu, seolah-olah kuku-kuku itu berasal dari neraka. Begitu tangan hitam raksasa ini muncul, ia melepaskan kabut hitam pekat. Seluruh alam semesta dipenuhi kabut hitam, dan jeritan terdengar entah dari mana. Cahaya dari langit terhalang oleh kabut, yang membuat dunia menjadi gelap tanpa jejak matahari dan bulan. Jiwa para kultivator di sekitarnya bergetar, seakan-akan mereka akan mati di saat berikutnya. Tangan hitam itu mencoba menangkap kerbau iblis tanduk perak dan King Feng Li, dan keduanya terkejut. King Feng Li dan kerbau iblis tanduk perak merasakan suatu kekuatan dahsyat yang dapat mengakibatkan kematian mereka akibat tangan itu, dan mereka merasa seolah-olah tangan itu akan menarik mereka ke dalam dunia misterius dan tak dikenal.
Bab 2385. Tangan dari neraka. Wajah King Feng Li dan kerbau iblis tanduk perak berubah secara bersamaan karena mereka merasakan aura suram yang hanya bisa berasal dari tangan hitam raksasa itu. Makna ini jelas bukan milik dunia pengembangan diri di alam suci alam semesta, melainkan milik dunia yang sama sekali berbeda. Baik King Feng Li maupun kerbau iblis tanduk perak secara naluriah mundur dan menghindari bertabrakan dengan tangan hitam raksasa secara langsung. Lily menggunakan jurus Immortal Rock in Flight. Ia berubah menjadi seekor burung rock raksasa dan terbang menuju angkasa. Di sisi lain, kerbau iblis tanduk perak berubah menjadi seekor kerbau iblis hitam. Ia menghentakkan kaki di kehampaan dan langsung menghilang dari tempatnya. Tangan hitam raksasa itu gagal menangkap keduanya. Ia malah menangkap sebuah planet di sekitarnya, dan menghancurkannya hampir seketika. Sebuah planet yang besarnya jutaan kaki menjadi lemah seperti rumput liar di depan tangan. Tiba-tiba, bertonton petir dilepaskan dari alam suci alam semesta. Petir-petir itu semuanya berwarna hitam. Petir-petir itu membawa kekuatan yang mengerikan dan menyambar tangan hitam raksasa itu, yang membuatnya gemetar. Rupanya, petir dari alam suci semesta tahu bahwa tangan hitam itu bukan milik dunia ini, melainkan benda terkutuk dari dunia tak dikenal. Karena itu, petir memutuskan untuk menyerang tangan itu. Terlebih lagi, petir hitam itu melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Ada hampir 1 juta petir, menutupi langit dan bumi, memenuhi seluruh alam suci semesta. Namun, tangan hitam yang datang dari dunia tak dikenal ini sangatlah kuat, ia mampu menahan serangan petir hukuman surgawi. Melihat pemandangan ini, tubuh Li King Feng menegang. Ia yakin bukan dirinya yang mengendalikan petir hitam itu. Oleh karena itu, pasti ada makhluk abadi kuat lain yang mengendalikannya di belakang, dan makhluk abadi itu pastilah makhluk terkuat dari alam suci semesta. Meskipun jutaan petir itu sangat kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap tangan hitam raksasa itu. Tangan hitam raksasa ini adalah benda terkutuk yang sangat kuat. Tiba-tiba, Li King Feng mengerutkan kening, karena ia merasakan sensasi yang familiar dari tangan hitam raksasa itu. Itu adalah sensasi neraka, yang menciptakan resonansi dengan tubuh api penyucian fana yang ia praktikkan. Li King Feng ketakutan. Mungkin, dunia neraka baru telah muncul akibat retakan di alam semesta, yang terbentuk akibat pertarungan antara dirinya dan kerbau iblis tanduk perak. Meskipun kilat hitam itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada tangan hitam raksasa itu, retakan di alam semesta itu perlahan terbentuk kembali. Lagi pula, alam suci alam semesta memiliki hukum-hukum universal dan naskah-naskah jimat hukumnya sendiri. Retakan di alam semesta tertutup tanpa menghiraukan geraman marah dari tangan neraka, dan alam semesta menjadi lengkap lagi. Melihat tangan hitam raksasa itu perlahan menghilang di dunia misterius yang tak dikenal, para kultivator di sekitarnya merasakan kelegaan yang luar biasa. Saat itu, semua orang merasa seolah-olah baru saja lolos dari kematian. Saat mereka berhadapan dengan tangan hitam raksasa tadi, mereka sama sekali tidak menunjukkan perlawanan. Seolah-olah tangan hitam raksasa itu bisa menghancurkan mereka kapan saja. Tangan itu sungguh kuat. Rasanya tangan itu telah memikat jiwaku. Kurasa tangan itu mungkin milik dunia lain. Itu pasti. Kalau tebakanku benar, tangan hitam itu pasti berasal dari neraka. Apakah neraka benar-benar ada? Kukira itu ada dalam legenda. Lalu, apakah kita akan masuk neraka setelah mati? Neraka memang ada, tapi di dunia yang berbeda. Tapi aku tidak menyangka Lily dan kerbau iblis tanduk perak sekuat itu. Benturan mereka cukup kuat untuk membuka pintu masuk ruang angkasa ke neraka. Kita beruntung karena alam suci semesta memiliki hukumnya sendiri, sehingga celah di ruang angkasa otomatis tertutup. Jika tidak, hantu-hantu dari neraka akan keluar, dan kita pasti akan mati. Para kultivator planet lain semuanya pucat pasi dan gemetar tak henti-hentinya. Beberapa dari mereka bermandikan keringat, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah. Tubuh mereka terasa begitu lemah hingga mereka bahkan tak bisa bangun. Tangan hitam raksasa itu terlalu kuat. Mereka merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan dewa kematian kuno, dan mereka tidak bisa menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Kerbau iblis tanduk perak dan Li King Feng tampak serius. Meskipun tangan hitam itu baru saja menghilang, mereka masih saling menatap dengan tatapan terkejut. Kerbau iblis tanduk perak berkata, "King Feng Li, aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun, dan kau ternyata sama kuatnya denganku, seekor binatang abadi tingkat puncak." Li King Feng tersenyum dan berkata, "Menurutku latar belakangmu cukup menarik, karena kau punya harta karun kekacauan tertinggi. Namun, jika harta karun kekacauan tertinggi kita saling bertabrakan, seluruh alam suci semesta mungkin akan hancur." Kerbau iblis tanduk perak dan King Feng Li saling menatap tanpa berniat menyerang satu sama lain,
karena mereka tahu bahwa mereka berdua membawa harta karun yang berasal dari kekacauan, dan harta karun mereka sama-sama kuat. Yang terpenting, kekuatan dari harta karun kekacauan tertinggi mereka begitu kuat. Cukup kuat untuk membuka alam suci semesta. Pada saat itu, hantu-hantu terkuat dari neraka dan iblis dari dunia tak dikenal akan muncul dari celah-celah angkasa. Mereka tidak hanya akan melukai para pembudidaya diri di planet lain secara kritis, tetapi juga memberikan kerusakan yang tak terduga kepada mereka berdua. Kerbau iblis tanduk perak memutar matanya dan berkata, King Feng Li, jangan gunakan harta karun kekacauan tertinggi, dan bertarunglah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik kita. Apa kau setuju? Mendengar kata-kata kerbau iblis tanduk perak, para kultivator lainnya tersentak dan mengumpat dalam hati, kerbau iblis tanduk perak sungguh tak tahu malu. Ia menggunakan trik kotor untuk melawan Lily. Semua orang tahu bahwa kerbau iblis tanduk perak sangat kuat. Ia adalah binatang abadi tingkat puncak, yang membuatnya 3 alam lebih tinggi dari Lily. Selain itu, ia adalah kerbau iblis, jadi tubuhnya sangat kasar. Konon, kerbau iblis tanduk perak dapat menghancurkan planet hanya dengan satu tinju. Bagi kerbau iblis tanduk perak, menggunakan harta karun kekacauan tertinggi atau tidak bukanlah hal yang penting. Namun, berbeda halnya bagi Li Qingfeng. Li Feng hanyalah seorang abadi tingkat rendah, jadi ia jauh lebih lemah daripada kerbau iblis tanduk perak dalam hal ranah. Jika ia tidak dilindungi oleh harta karun kekacauan tertinggi, maka ia jelas bukan tandingan kerbau iblis tanduk perak. King Feng Li mengerutkan kening sebentar dan tidak langsung menanggapi kerbau iblis tanduk perak. Li King Feng tahu bahwa kerbau iblis tanduk perak agak takut pada batu giling hitam putihnya. Di saat yang sama, Li King Feng takut pada harta karun kekacauan tertinggi kerbau iblis tanduk perak. Faktanya, King Feng Li tidak takut pada harta karun kekacauan tertinggi, melainkan kerusakan yang mungkin diterima benua api merah. Baru saja King Feng Li menggunakan energi spiritualnya, dia merasakan banyak retakan telah muncul di Yin yang immortal Arai di atas benua api merah. Arai abadi Yin yang hampir hancur akibat serangan baru-baru ini. Arai itu bertahan hanya karena Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan para kultivator lain dari daratan-daratan sedang menambahkan energi mereka ke dalam Arai. Bab 2386. Bertarung dengan tubuh abadi. King Feng Li tahu bahwa jika dia terus bertarung melawan kerbau iblis tanduk perak, serangan yang sangat kuat tak terduga akan dilepaskan sebagai akibat dari tabrakan harta karun mereka dari kekacauan. Jika Yin yang immortal Arai terus-menerus menerima serangan yang membawa sejumlah besar energi, maka seluruh Arai akan hancur. Pada saat itu, para kultivator dari benua api merah, termasuk Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan lainnya di bawah Yin yang immortal Arai semuanya akan musnah. Meskipun Suelin dan yang lainnya relatif kuat saat ini, tetapi mereka tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun dari Chaos. Jelas, Suelin telah mendengar kata-kata kerbau iblis tanduk perak di bawah susunan abadi Yin Yang, dan wajah kemerahannya tiba-tiba berubah. Suelin berteriak, sayang, jangan setujui syaratnya. Tanpa perlindungan dari harta karun tertinggi kekacauan, kau akan sangat menderita karena melawannya. Ruyan Liu juga menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin King Feng Li menyetujui persyaratan yang tidak adil itu juga. Bagi mereka berdua, kondisi itu terlalu tidak adil, dan bahkan para kultivator dari planet lain pun bergosip tentang hal itu diam-diam. Sapi iblis tanduk perak itu kejam sekali. Ia mengancam Lily dengan benua api merah. Jika Li King Feng dan kerbau iblis tanduk perak terus bertarung memperebutkan harta karun dari kekacauan, mereka akan terus menembus batas alam semesta. Akibatnya, Arai abadi Yin yang akan hancur, dan benua api merah juga akan terpisah. Apakah menurutmu Li King Feng akan menyetujui syarat kerbau iblis tanduk perak? Saya rasa dia tidak akan melakukan itu, karena hal itu berkaitan dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. Tentu saja Li King Feng tidak akan setuju. Dia terlalu lemah dalam hal ranah dibandingkan dengan kerbau iblis tanduk perak. Jika dia menyetujui syarat itu, dia pasti akan mati. Para kultivator di sekitarnya menggelengkan kepala. Tak seorang pun percaya bahwa King Feng Li akan menyetujui syarat itu. Lagi pula, benda terkuat yang dibawanya adalah harta karun tertinggi kekacauan, dan mereka semua juga mengincar harta karun milik King Feng Li. Mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa harta karun kekacauan tertinggi milik King Feng Li bahkan lebih kuat daripada milik kerbau iblis tanduk perak. Ini karena King Feng Li berada 3 tingkat lebih rendah daripada kerbau iblis tanduk perak, tetapi dia mampu mengimbangi pertarungan mereka berkat bantuan harta karun kekacauan terbesarnya. Di alam suci semesta, kerbau iblis tanduk perak adalah yang paling tinggi peringkatnya. Kecuali naga hijau abadi, dewa reinkarnasi, dewa panjang umur, dan beberapa sekte kuno yang mewarisi alam abadi, ia adalah eksistensi terkuat di semesta. Karena pendengarannya yang tajam, Li King Feng mendengar apa yang dikatakan Suelin dan para praktisi lainnya.
Ia merenungkan kata-kata mereka dan merenung. Lily telah bertarung melawan kerbau iblis tanduk perak sejak lama. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan kerbau iblis tanduk perak hanya dengan kekuatan fisiknya. Dia harus menggunakan harta karun dari kekacauan atau darah naga. Namun, jika dia menggunakan salah satu, celah neraka akan terbuka. Dia tidak bisa membuat keputusan. Saat King Fengli ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benaknya, "Si kecil, setujui syarat kerbau iblis tanduk perak. Jangan gunakan harta karun kekacauan tertinggi. Jika kau melakukannya, kalian berdua akan terluka parah, dan planet-planet di sekitar akan hancur. Menggunakan harta karun kekacauan tertinggi hanya akan mengakibatkan bencana, dan itu tidak akan bermanfaat selain merugikanmu. Aku baru saja memikirkan ini. Kerbau iblis tanduk perak hanya ingin menghancurkanmu dengan kekuatan fisik dan membunuhmu, agar ia bisa mendapatkan harta karun kekacauan tertinggimu. Tapi kau lupa satu hal, kekuatan fisikmu tak tertandingi di wilayahmu." Li Qingfeng mengangguk dan mengirimkan transmisi suara, "Senior, aku mengerti maksudmu. Tubuh api penyucian fanaku tak terkalahkan di alamku. Aku bahkan bisa melewati alam dan menantang lawan yang tingkatnya kurang dari 3 alam lebih tinggi dariku. Namun, kerbau iblis tanduk perak 3 tingkat lebih tinggi dariku. Dan yang terpenting, kekuatan fisiknya sangat kuat, dan tubuh kerbau iblis yang dipraktikkannya sama kuatnya dengan tubuh abadiku." Kaisar Malam Kegelapan berkata, "Si kecil, apa kau lupa kalau tubuh api penyucian fana punya 9 jurus total, dan kau baru mempelajari 8 jurus pertama? Kau masih punya jurus ke-9 yang harus dipelajari. Setelah kau mempelajari jurus ke-9, kau bisa melewati 3 alam dan melawan musuhmu, yang berarti kau pasti bisa mengalahkan kerbau iblis tanduk perak." King Fengli sangat gembira mendengar kata-kata Kaisar Malam Kegelapan, bagaimana mungkin dia bisa melupakan tubuh api penyucian fana. 8 jurus yang dipelajarinya sangatlah dahsyat, dan sebelumnya ia selalu membunuh musuhnya hanya dengan 1 pukulan. Lagi pula, tubuh api penyucian fana adalah teknik yang berevolusi ke tingkat keabadian. Jika seseorang mempraktikkannya hingga jurus terakhir, maka ia bahkan bisa menekan neraka. Namun, King Fengli hanya mempelajari 8 gerakan pertama, karena dia tidak punya waktu untuk berlatih gerakan terakhir. Jika seseorang ingin memahami tubuh api penyucian fana secara utuh, maka ia harus menempa tubuhnya, sehingga tubuhnya bisa sekeras baja dan mampu menangkis serangan senjata apapun. Ketika Li Lili berlatih tubuh api penyucian fana sebelumnya, ia telah membiarkan tubuhnya menahan api yang membara, magma yang mendidih, sambaran petir, dan banyak latihan lainnya. Berkat latihan ini, ia membangun kekuatan fisiknya yang dahsyat, dan menjadi tak terkalahkan di wilayahnya. Namun, akhir-akhir ini ia tidak berlatih tubuh api penyucian fana. Ia sibuk berlatih teknik lain, seperti mata yin yang, teknik pedang abadi petir, dan asal petir. Namun, teknik lain yang dipraktikkan Li Qingfeng saat ini tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada kerbau iblis tanduk perak. Akhirnya, ia membutuhkan tubuh api penyucian fana. King Fengli mengangguk dan menyetujui pendapat Kaisar Malam Kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus mengalahkan kerbau iblis tanduk perak hanya dengan kekuatan fisiknya, agar ia dapat meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan pada alam suci semesta. Di saat yang sama, benua api merah juga dapat menerima perlindungan maksimal. Li Lifeng menatap sapi iblis tanduk perak, cahaya dingin melintas di matanya. Ia lalu berkata, "Baiklah, karena kau ingin menggunakan kekuatan fisikmu untuk melawanku, ayo kita lakukan. Aku akan melawanmu tanpa menggunakan harta atau harta karun besar apapun." Setelah mendengar kata-kata King Fengli, banyak kultivator mengubah raut wajah mereka, dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Apa Li Qingfeng gila? Dia mencoba membandingkan kekuatan fisiknya dengan sapi iblis tanduk perak. Silverhorn Devilis Ox mempraktikkan Devilis Ox Fist, sebuah seni tinju terkenal di era kehancuran alam semesta dan era kekacauan alam semesta. King Fengli sudah tamat. Meskipun fisiknya kuat, dia masih lemah dibandingkan dengan kerbau iblis tanduk perak. Saya ingat betul, 1.000.000 tahun yang lalu, kerbau iblis tanduk perak menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu tunggul, hanya karena ingin memusnahkan sekte suci. Bahkan harta dharma tingkat abadi pun tak akan mampu menghancurkan tubuh fisiknya. Para kultivator yang mengetahui beberapa hal yang terjadi di masa lalu berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Kerbau iblis tanduk perak terkenal di seluruh alam suci semesta. Ia adalah predator rantai makanan. Selama jutaan tahun di alam semesta, ia belum pernah bertemu musuh yang sepadan. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun semuanya mengubah raut wajah mereka. Sebagai leluhur binatang buas, mereka tahu betul betapa kuatnya kerbau iblis tanduk perak. Tinju kerbau iblis yang dipraktikkan kerbau iblis tanduk perak berasal dari era kekacauan. Keluarga kerbau iblis lahir setelah era kekacauan.
Bab 2387. Pelatihan tinju ke-9. Anak anjing hitam berkata dengan lantang, King Feng, hati-hati. Aspek terpenting dari tinju sapi iblis adalah fisiknya. Sekokoh baja, tak ada yang bisa menembusnya, dan tak ada cacat sama sekali. Ular pemakan langit dan tikus pemburu harta karun keduanya dengan lantang memperingatkan King Feng di samping, dan mereka secara menyeluruh memberitahunya semua informasi tentang tinju sapi iblis yang mereka ketahui. Mereka sangat ketakutan dan mengkhawatirkan King Feng. Jika bukan karena King Feng, dan jika kerbau iblis tanduk perak telah membunuh King Feng, maka merekalah yang akan menjadi lawannya. King Feng melambaikan tangannya, dan dengan tenang berkata, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Petik 2. King Feng sama sekali tidak mempermasalahkan sapi iblis tanduk perak di hadapannya. Setelah ia memutuskan untuk mempelajari jurus ke-9 dari jurus neraka pencekik, ia sudah bersiap untuk apa yang akan terjadi. King Feng sangat percaya diri dengan teknik tubuh penyucian fana. Kerbau iblis tanduk perak memindahkan semua harta dharmanya ke cincin interspatial, lalu berjalan menuju King Feng. Kerbau iblis tanduk perak melangkah keluar, dan getaran mengguncang seluruh ruang semesta. Suara berderak tajam muncul, seolah-olah akan hancur berkeping-keping, dan sama sekali tidak mampu menahan kekuatan yang dipancarkan kerbau iblis. Inilah fisik kerbau iblis, yang berada di peringkat 10 besar fisik era kehancuran. King Feng sedikit mengernyit, karena ia masih merasakan tekanan yang luar biasa, meskipun lawannya hanya melangkah satu langkah. Seolah-olah ia berhadapan dengan binatang buas yang sangat besar, dan tubuh raksasa ini mengandung energi yang mampu menghancurkan langit. King Feng tidak berani ragu sedikit pun, saat dia buru-buru mengaktifkan tubuh penyucian fana internalnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan skrip segel neraka hitam. Tulisan segel neraka melilit sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuhnya adalah iblis dari kedalaman neraka. Tentu saja, di dalam naskah segel neraka hitam ini, terdapat energi emas, yang terjadi setelah King Feng menggabungkan keduanya. Kaki kanan King Feng juga melangkah maju, dan seketika ruang suci universal yang diinjaknya hancur berkeping-keping, dan retakan besar pun muncul. Tidak ada dasar, dan ruang segel itu kacau balau, karena di sekelilingnya bergejolak. Retakan itu langsung menghantam gelombang spasial Silver Horn Devilis Ox, dan terdengar suara cipratan yang keras. Tepat saat dua aliran kekuatan itu bersentuhan, aliran energi yang dahsyat tercipta dalam ruang tersebut, dan mengguncang alam suci semesta. Keduanya bertarung dengan kekuatan fisik mereka, bagaikan perangkat abadi, yang satu sama kuatnya dengan yang lain. Kerbau iblis tanduk perak berteriak keras, dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya, saat bayangan kerbau iblis besar terbentuk di atas tinjunya. Bayangan sapi iblis keluar dari kekacauan, mengandung energi tak terkalahkan yang mengguncang ruang. Ia menembus kehampaan, dan langsung tiba di hadapan King Feng. King Feng tidak melepaskan tubuh api penyucian fana dan tidak mengaktifkan tinjunya. Dia harus menggunakan energi fisiknya sendiri untuk melawan bayangan sapi iblis, karena dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan fisiknya. Bang! Pada saat berikutnya, disertai suara keras, tinju Silver Horn Devilis Ox tiba-tiba muncul dari dalam kehampaan, dan menghantam dada King Feng dengan keras. Dengan suara, benturan, tinju sapi iblis menghantam dada King Feng hingga berlubang besar. Ia mematahkan 4 atau 5 tulang rusuknya, darah menyembur keluar, dan tubuhnya terlempar keluar. Cipratan, cipratan, cipratan. King Feng membuka mulutnya, lalu menyemburkan beberapa napas darah. Wajahnya pucat, dan mentalnya kacau. King Feng menyeka darah di sudut mulutnya, lalu berkata, pantas saja itu tinju sapi iblis, kekuatannya sungguh luar biasa. Kau bahkan bisa menghancurkan tubuh api penyucian fanaku. Petik 2. King Feng buru-buru mengaktifkan mantra abadi langit internalnya, dan mantra itu menyerap aliran kekuatan abadi langit yang mulai memulihkan luka internalnya. Nyanyian abadi langit adalah kekuatan bintang yang diserap dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan bintang-bintang mengandung cahaya terang, seolah-olah mengandung 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Cahaya itu terus berkumpul di sekitarnya, memasuki tubuh King Feng, dan tubuhnya pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Wajah Silver Horn Devilis Ox membeku, dan berkata, kemampuan pemulihanmu terlalu kuat, tapi aku ingin melihat berapa banyak tinjuku yang bisa kau tahan. Tinju iblis sapi kedua menghancurkan langit dan bumi, teriak iblis sapi tanduk perak dengan keras, lalu mengayunkan tinjunya sekali lagi. Kali ini, ia menggunakan tinju Devilis Ox kedua yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinju kedua sapi iblis menembus kekacauan, karena mengandung energi chaos. Kekuatannya mampu membelah langit dan bumi, serta menghancurkan seluruh energi. Dengan turbulensi 9 hari, energi liar tersebut mengguncang 4 lautan, dan langsung menghantam tubuh King Feng. King Feng langsung mengaktifkan tubuh penyucian fana internalnya,
saat menyadari adanya skrip segel neraka di mana-mana, yang kemudian berbenturan dengan tinju lawan. Bentrokan. Sekitar 10 tulang rusuk King Feng retak lagi, dan tulang leher serta kakinya patah. Tubuhnya langsung terlempar sejauh ratusan ribu meter, dan 10 planet hancur. Beberapa lubang besar muncul dari ruang semesta, dan darah menodai seluruh ruang menjadi merah. Sakit sekali, kata King Feng sambil menggigit giginya, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. King Feng tahu bahwa tubuhnya telah terluka parah, bukan hanya tulangnya yang retak, bahkan kulitnya, pembuluh darah dalamnya dan organ-organ dalamnya juga terluka. Namun, meski begitu, King Feng masih merasa bahagia. Itu karena dia sudah mengaktifkan visi penetrasinya saat bertarung dengan kerbau iblis tanduk perak. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang memeriksa jejak tinju lawan, dan dia langsung mengingat serangan lawan. Yang terpenting, King Feng masih mempelajari Silver Horn Devilis Ox. Meskipun serangan tinju lawan sangat berbeda, ia masih bisa memahami beberapa serangan dari energi chaos yang dihasilkan tinju lawan. Tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa, dan ia terus-menerus diliputi oleh pemahaman tersebut. Saat bertarung melawan kerbau iblis tanduk perak, ia mengamatinya dengan saksama. Meski beberapa lubang besar telah dilubangi di sekujur tubuhnya, beberapa tulang rusuknya patah, dan kulitnya retak-retak, tetapi hati King Feng masih dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Karena, secara bertahap, King Feng telah mengetahui jejak serangan tinju dan teknik Silver Horn Devilis Ox. Pada saat yang sama, King Feng juga mempelajari teknik Hellstrang Levis ke-9 melalui imitasi. Tinju neraka pencekik ke-9 disebut tinju ke-9 menekan neraka. Dengan satu tinju, ia mampu menekan neraka, dan mengalahkan lawan yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Haha, King Feng, kau sama sekali bukan lawanku. Aku hanya perlu melihat berapa banyak darah yang tersisa darimu. Percayalah, aku bisa menghancurkanmu dengan beberapa ratus pukulan lagi. Sapi iblis tanduk perak menatap King Feng di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dipenuhi dengan kesombongan liar, kebrutalan, dan rasa superioritas yang besar. Semua orang yang berkultivasi sendiri di sekitar memandang King Feng dengan simpati. Karena mereka menyadari bahwa King Feng sama sekali bukan lawan kerbau iblis tanduk perak. Tubuhnya terus-menerus diserang oleh kerbau iblis tanduk perak, dan beberapa lubang muncul di tubuhnya, tulang-tulangnya retak begitu keras sehingga seluruh alam semesta yang ketakutan dapat mendengarnya, dan semua orang merasa iba. Di bawah benua api merah, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu dan yang lainnya semuanya khawatir, dan mata mereka dipenuhi air mata. Mereka melihat dengan jelas bahwa King Feng terus-menerus menyemburkan darah, tetapi kini mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itu karena kerbau iblis tanduk perak terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergegas, mereka tidak akan bisa membantunya sama sekali, malah, mereka mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mulut King Feng menyemburkan darah tanpa henti, dan seluruh kehampaan dapat melihatnya. Kehampaan universal yang dipenuhi bau darah yang menyengat. Baunya akan mengganggu siapapun yang menciumnya. Bab 2388. Tinju ke-9 menekan neraka. Meskipun tubuh King Feng sudah terluka parah, dia masih sangat senang karena dari pertarungan yang baru saja terjadi antara dirinya dan Silver Horn Devilis Ox, dia sudah sepenuhnya memahami teknik tinju lawan. Meskipun King Feng tidak dapat melepaskan teknik tinju Silver Horn Devilis Ox, dia sudah memahami dengan jelas bentuk-bentuk tinjunya. Teknik ke-9 dari Strangle Hellfish berhubungan dengan Dao Surgawi. Dao Surgawi tampak tidak nyata, seperti yang pernah dikatakan, Tao Te Ching, Dao yang dapat diceritakan bukanlah Dao yang abadi. Nama-nama yang dapat disebutkan bukanlah nama-nama yang abadi. Dao menciptakan satu, satu menciptakan dua, dua menjadi tiga, dan tiga menciptakan semua kehidupan, jadi kehidupan semuanya tercipta dari Dao. Dao Surgawi mempunyai aturan-aturan Dao Surgawi, karena semua yang ada di alam ini diciptakan dari Dao Surgawi yang kacau, dan tentu saja memiliki kekurangan. King Feng telah berlatih tinju neraka cengkeraman ke-9, dan dia dapat dengan mudah melihat kelemahan serangan lawan, lalu dapat membunuhnya dengan satu serangan, dan menekan lawan ke neraka. Kedengarannya aneh sekali, tetapi itulah kenyataannya. King Feng menyadari bahwa tinju neraka cengkeraman ke-9 dan kemampuan clairvoyance-nya memiliki hubungan misterius. Saat ia diam-diam berlatih tinju neraka cengkeraman ke-9, kemampuan clairvoyance mata kanannya secara tidak sadar aktif. Mata kanannya bersinar semakin terang dengan cahaya keemasan seperti matahari yang menyala-nyala yang menerangi seluruh kehampaan universal. Banyak pembudidaya mandiri di dekatnya tidak dapat membuka mata mereka di depan cahaya yang menyilaukan ini. Beberapa bahkan berteriak darah, karena darah mengalir keluar dari mata mereka, dan mereka merasakan sakit yang hebat, karena mereka terus melangkah mundur, dan tidak berani mendekat. Cepat dan lihat, apa yang terjadi pada King Feng. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Kurasa mata King Feng telah bermutasi, tunggu, bukan hanya matanya. Lihat,
tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan terang. Jenis cahaya keemasan ini berbeda dari cahaya keemasan pada umumnya, seperti cahaya keemasan yang muncul di awal waktu. Mungkinkah ini berarti bahwa King Feng telah menguasai teknik yang hebat? Tapi bagaimana mungkin? Dia baru saja bertarung dengan sapi iblis tanduk perak, mungkinkah dia masih berlatih sambil bertarung? King Feng benar-benar liar, bagaimana mungkin dia berlatih sambil bertarung dengan kerbau iblis tanduk perak untuk meningkatkan kekuatannya? Seolah-olah dia memperlakukan kerbau iblis seperti karung tinju. Beberapa setan dan makhluk tua di dekatnya mengetahui niatan King Feng, dan mereka berdiskusi dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Jika mereka bertarung melawan kerbau iblis tanduk perak, kerbau iblis itu mungkin akan membunuh mereka di awal. Namun, King Feng berbeda. Saat bertarung melawan kerbau iblis tanduk perak, ia menguasai teknik yang dahsyat, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Cahaya itu bagaikan matahari yang membara, menguasai segalanya. Telinga kerbau iblis tanduk perak sangat sensitif, dan ia mendengar semua pembicaraan para kultivator di dekatnya. Matanya mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa ia sedang mengaktifkan teknik khusus di dalam tubuhnya. Kerbau iblis tanduk perak menjadi sangat marah dan merasa terhina. Kerbau iblis tanduk perak berkata dengan geram, "King Feng, dasar bajingan tak tahu malu, beraninya kau mengabaikanku. Beraninya kau berlatih teknikku. Apa kau benar-benar memperlakukanku seperti karung tinju?" King Feng tidak repot-repot menanggapi Silverhorn Devilis Ox, karena dia sedang dalam momen krusial pelatihan untuk teknik Nin Strang Le Helvis, dan dia hampir berhasil. Sang kerbau menjadi sangat marah ketika melihat bahwa King Feng tidak menanggapi dan bahkan menutup matanya dan membelakanginya. Kerbau itu melepaskan amarah yang membara di sekujur tubuhnya. Amarah membara itu membentuk seberkas cahaya 7 warna yang menembus awan. Ruang di dekatnya meledak, garis demi garis retakan muncul, dan menyebar kemana-mana, seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat di alam semesta. Sang sapi tiba-tiba menyerbu ke depan dan mengaktifkan teknik sapi iblisnya. Tubuhnya berubah menjadi seekor sapi iblis liar yang langsung menghampiri punggung King Feng. Lalu tiba-tiba ia mengayunkan tinjunya, menghancurkan seluruh kehampaan, dan menusuk jantungnya. Kerbau iblis tanduk perak ingin menghancurkan hati King Feng menjadi abu dan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, mata King Feng terbuka, karena dia sudah mempelajari jurus tinju neraka cekik ke-9. Cahaya keemasan terang bersinar dalam kepalan tangan King Feng, saat bekerja sama dengan kemampuan kewaskitaan emasnya seolah-olah semuanya berasal dari cahaya keemasan yang kacau, dan tiba-tiba muncul dari ujung terdalam alam semesta. Tiba-tiba, kepalan tangan King Feng menengadah dan berteriak keras, tinju ke-9 menghancurkan neraka. Tinju King Feng bergerak secepat kilat, lebih dari 100 kali lebih cepat daripada kilat. Tinju itu langsung menghantam tinju kerbau iblis tanduk perak, dan kedua jenis energi liar itu berbenturan, menghasilkan suara yang menggelegar. Bentrokan. Dengan suara yang sangat keras, dan di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, tinju kerbau itu hancur berkeping-keping oleh tinju King Feng. Tulang-tulang putihnya terlihat dari dalam, sementara bayangan kerbau iblis hitam dari atas pun lenyap. Ketuk, 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 ketuk. Tubuh Silverhorn Devilis Ox terdorong mundur beberapa ratus kaki saat ia tenggelam dalam guncangan yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah dari King Feng? Kerbau iblis bertanduk perak bergumam dalam hati, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia sama sekali tak sanggup menghadapi hasil ini. Beberapa saat yang lalu, kerbau menghajar habis-habisan King Feng, memenuhi tubuhnya dengan luka-luka, dan sekitar 10 lubang muncul di tubuhnya. Ia bukan lawannya, tetapi dalam sekejap mata, tinjunya telah menghancurkan kepalan tangan itu. Perubahan dramatis ini membuat kerbau iblis tanduk perak terkejut dan bingung. Orang-orang lain di dekatnya menghirup udara dingin saat mereka melihat ini, karena semua orang membuka mulut lebar-lebar, dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Apa yang kulihat? King Feng telah melukai kerbau iblis tanduk perak. Apa ada yang salah dengan mataku? Kerbau iblis tanduk perak berada di puncak binatang abadi. Begitu gerbang alam abadi dibuka, ia akan memasuki alam abadi dan memperoleh kesempatan untuk berlatih menjadi Raja Abadi. Siapa sangka teknik yang baru saja dipelajarinya akan sekuat ini. Teknik macam apa ini? Saat aku menghadapi King Feng sebelumnya, rasanya seperti menghadapi neraka. Cahayanya mungkin emas, tetapi ada cahaya hitam gelap neraka yang bercampur di dalamnya. Mungkinkah ini berarti teknik yang dilatihkan oleh King Feng ada hubungannya dengan neraka? Kalau begitu, itu sangat langka. Neraka memang hal yang paling misterius dan aneh di alam kultivasi diri. Beberapa makhluk tua dan fosil hidup di dekatnya semuanya terkejut, dan mereka memandang King Feng dengan sedikit ketakutan. Bab 2389. Abadi tingkat menengah tercapai. Bukan hanya semua orang di sekitar yang terkejut, wajah kerbau iblis tanduk perak pun dipenuhi keterkejutan. Kerbau itu menggerutu kesakitan.
Tangannya patah, dan tinjunya menembus ototnya, darah mengucur deras. Darah ini mengandung kekuatan tak terkalahkan yang meruntuhkan kehampaan saat menetes ke atasnya. Kerbau iblis tanduk perak bahkan tidak repot-repot menyerang King Feng sekarang, karena ia buru-buru mengaktifkan nyanyian kerbau iblis internalnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan semburan kabut hitam. Kabut hitam itu mengandung energi aneh misterius yang memulihkan lukanya. Tinjunya yang terkepal mulai menumbuhkan tulang, otot, darah, dan urat tanpa henti, dan tak lama kemudian, banyak yang tumbuh kembali. Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan yang lainnya berdiri di bawah formasi Yin yang immortal. Wajah mereka dipenuhi semburat kegembiraan saat melihat kekuatan King Feng yang mampu mematahkan tinju Ox dengan satu serangan. Mereka juga telah sepenuhnya pulih dari kekhawatiran mereka sebelumnya. Secercah cahaya muncul di mata anak anjing hitam, dan ia berkata pelan, siapa sangka bahwa King Feng akan sepenuhnya melatih tubuh api penyucian fana. Ini adalah teknik abadi yang kuat. Legenda mengatakan bahwa teknik ini dapat membunuh kekuatan besar neraka. Ular pemakan langit di sampingnya mengangguk dan berkata, aku sangat percaya pada King Feng sekarang, dia bisa menggunakan kekuatan tinju neraka cengkeraman ke-9-nya untuk mengalahkan kerbau iblis tanduk perak. Tubuh King Feng berdiri di dalam kekosongan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Kalau orang perhatikan lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa cahaya keemasan terang itu memiliki jejak tulisan jimat neraka hitam, yang membuatnya tampak seperti seorang abadi yang telah bangkit. King Feng berdiri di sana dengan energi yang tak berujung, saat kekuatan besar mengalir keluar dari dalam tubuhnya, dan garis-garis retakan memenuhi kekosongan di sekelilingnya. Angin sepoi-sepoi terasa semakin kuat, secercah cahaya muncul di matanya, dan ia langsung mengaktifkan tubuh api penyucian fana. Ia menyerap energi dari seluruh kehampaan semesta, dan energi tersebut mengandung emas, kayu, air, api, dan tanah, 5 elemen. Saat King Feng bertarung dengan kepala keluarga 5 elemen, dia telah memperoleh teknik kepala keluarga 5 elemen. Selain itu, King Feng menyadari bahwa kelima elemen tersebut merupakan elemen paling orisinal di alam semesta, dan merupakan energi yang kuat. Setelah seseorang menguasai kelima elemen tersebut, kekuatan serangan fisiknya dapat meningkat beberapa kali lipat. Sebelumnya, King Feng telah berlatih elemen gaya api, dan telah memahami pusaran angin, serta alam gravitasi, sehingga ia dapat menyerap elemen api, angin, dan gaya secara maksimal. Cahaya merah, hijau, dan hitam muncul dari permukaan tubuhnya, dan inilah energi unsur dari alam semesta. Sumber energi itu mengalir ke tubuh King Feng tanpa henti, sementara ia menyerapnya tanpa henti. Tubuh King Feng seperti lautan tanpa dasar, setelah ia menyerap hukum energi itu ke perutnya, ia berlatih di dalamnya tanpa henti. Bang, bang, bang. Suara, bang, yang keras terdengar dari dalam tubuh King Feng dan retakan pun terjadi di inti abadinya. Inti abadi 7 warna milik King Feng sebelumnya langsung hancur, muncul retakan besar dan akhirnya meledak dengan suara ledakan, dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, inti abadi yang berubah menjadi potongan-potongan tidak menghilang, dan sebaliknya menyerap 5 energi unsur dari kedalaman alam semesta, dan mulai berkumpul kembali. Kini, inti abadi 7 warna yang lebih besar terbentuk di inti abadi milik King Feng, dan berukuran setengah kepalan tangan lebih besar daripada inti abadi sebelumnya, karena bersinar dengan cahaya terang. 2 garis jejak muncul di atas cahaya, dan itu merupakan tanda bahwa ia telah mencapai keabadian tingkat menengah. Dengan pertarungan Silver Horn Devilis Ox, King Feng telah mencapai level baru. Seluruh tubuhnya menjadi sangat halus, seperti batu giok, dan kotoran di dalam tubuhnya telah sepenuhnya didetoksifikasi. Kotoran-kotoran ini muncul dari tulang dan organ-organnya. Ada yang berwarna emas, abu-abu, hijau, biru, dan ungu. Dengan beberapa warna, kotoran-kotoran itu tampak sangat buruk, dan mengeluarkan bau aneh yang menyengat. Namun, tubuh King Feng terasa sangat segar, seolah-olah ada lebih banyak hal yang ditambahkan ke tubuhnya, dan hal-hal ini menyegarkan King Feng. King Feng merasa bahwa ia dapat dengan mudah mengendalikan energi unsur dalam alam semesta, dan ia mampu menggunakannya untuk dirinya sendiri. Saat King Feng mencapai keabadian tingkat menengah, kerbau iblis tanduk perak di hadapannya telah pulih dari luka-lukanya. Kini wajah si kerbau menjadi gelap, karena ia menjadi marah. King Feng melukainya, dan ini merupakan penghinaan besar. Di antara semua orang di seluruh alam suci, hanya sedikit yang mampu mengalahkan kerbau iblis tanduk perak, dan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Mereka semua adalah kekuatan yang terkenal, dan kekuatan-kekuatan ini memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan dunia abadi. Mereka entah menerima teknik dunia abadi, atau berasal dari dunia abadi, atau menjalani kehidupan mereka sebelumnya sebagai makhluk abadi. King Feng menatap sapi iblis tanduk perak di depannya, sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, Silver Horn Devilis Ox, bersiaplah untuk menyerahkan nyawamu. Petik 2. Saat ini, rasa percaya diri di hati King Feng sedang meluap.
Sejak mencapai tahap abadi tingkat menengah dan berlatih tinju ke-9 menekan neraka, ia merasa memiliki energi yang tak terhitung jumlahnya. Ia hanya ingin membunuh orang, dan kerbau iblis tanduk perak hanyalah sebagian kecil dari energi itu. King Feng mengaktifkan Immortal Rock dalam pertarungan, saat ia berubah menjadi bayangan rock yang merobek kehampaan, dan saat ia menginjak titik spasial, ia segera tiba di hadapan Silver Honde Phyllis Ox. Tinju ke-9 menekan neraka, teriak King Feng dengan keras, saat kelima elemen, energi Dao abadi, dan hukum spasial berkumpul di atas tinjunya. Saat tinju ke-9 menekan neraka dilancarkan, tinju King Feng bertambah cepat, dan meliputi seluruh alam suci universal, seolah-olah segalanya hancur menjadi abu di atas tinjunya. Wajah sapi iblis tanduk perak berubah drastis, saat ia merasakan aliran energi yang lebih kuat dari tinju King Feng, dan ia pun mengangkat seluruh bulunya. Sapi itu sedikit gemetar, karena ia baru saja merasakan serbuan ancaman kematian. Sang kerbau tidak berani bertindak ceroboh, karena ia langsung mengaktifkan serangan terkuatnya, dan mengaktifkan fisik kerbau iblis internalnya, yang melepaskan energi iblis yang kacau ke seluruh tubuhnya. Energi iblis hitam memiliki energi iblis yang melepaskan aliran energi besar, saat berpadu dengan fisik kerbau iblis. Tinju Silver Honde Phyllis Ox tak terkalahkan, karena langsung mengaktifkan energi terlarang, dan juga fisik Phyllis Ox-nya yang kacau. Dalam keadaan normal, ia jarang mengaktifkan fisik sapi iblis, tetapi saat nyawanya terancam, ia harus melepaskannya. Tepat saat kerbau iblis muncul, seluruh alam suci semesta menjadi tumpul, seolah-olah aliran kekuatan misterius menekannya. Aliran energi ini menyerbu ke arah tinju King Feng, seolah-olah itu adalah musuh alaminya. Para kultivator di sekitar semuanya terjatuh ke tanah, karena banyak kekuatan yang tidak sekuat itu, dan beberapa bahkan berlutut di tanah, dan pingsan hingga mati. Mereka sama sekali tidak dapat menahan energi yang dilepaskan oleh King Feng dan Silver Honde Phyllis Ox, karena aliran energi itu cukup untuk menghancurkan ruang angkasa. Bab 2390. Janji yang diingkari. Suelin, Meng Yaosu, dan Ruyan Liu di bawah formasi abadi Yin yang semuanya membuka mulut dan memuntahkan darah. Sekalipun mereka adalah makhluk abadi di kehidupan lampau dan memiliki garis keturunan yang kuat, mereka tidak dapat melawan kekuatan King Feng dan kerbau iblis tanduk perak. King Feng dan kerbau iblis tanduk perak bertarung dengan sangat sengit, dan keduanya telah mengeluarkan fisik terkuat mereka. Yang satu adalah tubuh neraka yang mencekik, dan telah berlatih hingga mencapai tahap sempurna, sementara yang satu lagi telah melepaskan tubuh kerbau iblisnya yang kacau. Masing-masing memiliki latar belakang yang hebat dan terkenal. Di era liar alam semesta, mereka semua memiliki fisik yang terkenal dan dapat menduduki peringkat 100 kekuatan teratas di seluruh alam semesta. Ada 100 juta planet, dan lebih dari 100 miliar pembudidaya diri, dengan 10 miliar jenis bentuk tubuh, seperti tubuh manusia, raja, penguasa, orang suci, abadi, setan kuno, jahat, kacau, dan seterusnya. Untuk menduduki peringkat 100 teratas di antara banyak sekali fisik, itu dapat membuktikan betapa kuatnya mereka. Dalam keadaan normal, bentuk tubuh seperti lembu iblis yang kacau dan tubuh neraka yang mencekik hanya akan muncul di alam abadi universal, dan tidak akan mudah muncul di alam suci. Itu karena ruang alam suci agak lemah, karena tidak dapat menahan aliran kekuatan besar ini, dan mampu menghancurkan ruang tersebut. Namun sekarang, King Feng dan Silver Honde Phyllis Ox telah memperlihatkan fisik yang kacau pada waktu yang sama. Tipe fisik ini berbenturan satu sama lain tanpa henti, garis demi garis retakan muncul di ruang sekitar, dan satu demi satu planet meledak dari kejauhan. Sekalipun para pembudidaya diri ini telah berpindah beberapa juta kilometer jauhnya, mereka tidak dapat lolos sedikit pun dari gelombang energi besar ini. Pada akhirnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam seluruh dinding ruang alam suci, seolah-olah akan runtuh. Hal ini membuat makhluk-makhluk tua yang tersembunyi, setan-setan, dan fosil-fosil hidup kehilangan warna di wajah mereka. Mereka semua takut bahwa seluruh alam suci universal akan runtuh saat King Feng bertarung dengan kerbau iblis tanduk perak. Dewa panjang umur, dewa naga hijau, dewa burung merah, dewa kura-kura hitam, dan dewa seribu pedang semuanya melepaskan energi abadi mereka, dan melepaskan kekuatan 7 warna yang besar. Mereka merobek langit, dan menahan ruang, saat ia langsung melilit dinding alam suci universal yang retak, dan menghalangi energi liar. Pertarungan antara King Feng dan kerbau iblis tanduk perak telah memasuki tahap yang sengit, dan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan para iblis tua di sekitar. Kedua mata mereka memancarkan amarah yang mematikan saat mereka mencoba saling membunuh. Tepat saat tinju neraka mencekik milik King Feng dilancarkan, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan ruang alam suci di dekatnya berbenturan keras, dan garis-garis retakan dilancarkan olehnya. Semenjak King Feng mempelajari teknik ke-9 dari Strangle Hellfish, dia menjadi tak terkalahkan, dan tiap pukulan melukai Silver Honde Phyllis Ox saat mengenai tubuhnya. Bukan saja lubang-lubang muncul di tangan sapi, bahkan lengan, dada, dan kakinya pun berlubang,
tulang-tulangnya retak, dan darah mengucur keluar. Beberapa waktu lalu, King Feng terluka saat kerbau memukulinya, tetapi sekarang keadaannya terbalik, dan King Feng melukai kerbau. Para kultivator lain di sekitar terkejut saat melihat ini, dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Siapa sangka teknik yang baru saja dipelajarinya akan sekuat ini. Dia telah menghajar kerbau iblis bertanduk perak sampai tak bisa melawan. Silverhorn Devilis Ox memiliki fisik Ox yang kacau dan berada di peringkat 100 teratas di alam semesta. Konon, ia akan berubah menjadi kekacauan pada akhirnya, dan menghancurkan segalanya, tetapi siapa sangka ia akan dihajar separah ini hari ini. King Feng benar-benar terlalu kuat. Di hadapan tinjunya, rasanya seperti bisa meninju seseorang ke neraka. Aku khawatir kerbau iblis tanduk perak ini dalam bahaya. Beberapa setan tua dan kultivator dari jauh semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun, sementara beberapa telah hidup lebih dari 1 juta tahun, dan telah menyaksikan puluhan ribu jenius universal di alam semesta. Namun, mereka belum pernah melihat jenius semuda dan sekuat itu seperti King Feng. Tak hanya tekniknya yang dahsyat, ia bahkan telah menghajar kerbau iblis tanduk perak hingga memuntahkan darah, yang beberapa tingkat lebih kuat darinya. Tubuh sapi itu terus melangkah mundur dalam kehampaan, dan meskipun memiliki fisik sapi yang jahat dan kacau, yang paling bisa dilakukannya adalah melindunginya dari kematian. Kalau saja si kerbau memiliki fisik yang normal, maka ia pasti sudah meledak di bawah tinjuan King Feng, tetapi tipe fisik yang kacau ini mampu menyelamatkan separuh nyawanya, meskipun ia terluka parah. Bang! Pukulan ke-100 yang dilepaskan oleh King Feng tiba-tiba muncul dalam kehampaan, dan tidak dapat dilawan sama sekali. Baru saja King Feng melancarkan jurus spasial dimensi kedua, tiba-tiba muncul di belakang kerbau. Tinju itu menghantam punggungnya dan membuat lubang besar seukuran mangkuk. Cahaya menembusnya, dan yang lain bisa melihat organ-organ di dalamnya. Sapi itu mengangkat kepalanya dan meraung kesakitan, mulutnya menyemburkan darah segar dan wajahnya berubah pucat. Kerbau iblis tanduk perak menatap King Feng dengan ekspresi marah dan terkejut. Mereka tahu bahwa fisik lembu iblisnya yang kacau telah dikalahkan oleh fisik King Feng. Kalau terus-menerus bertarung, maka bisa-bisa ia akan mati di sini, karena fisik lembu iblis yang kacau itu tak terkalahkan. Tidak, aku ingin membunuh King Feng. Aku harus mengaktifkan menara sapi iblis. Sepertinya aku harus mengingkari sumpahku. Sapi iblis tanduk perak diam-diam berpikir dalam hati. Sang kerbau menggerakkan niatnya dan langsung memanggil menara kerbau iblis dari dalam cincin interspatialnya. Tepat saat menara lembu iblis muncul, ia melepaskan naskah jimat misterius yang berisi energi kacau. Kekacauan menyelimuti seluruh wilayah suci universal, saat kabut hitam mendidih, seolah-olah lembu jahat yang kacau itu terlahir kembali. Wajah King Feng berubah, ia sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, Silverhorn Devilis Ox, kau bersumpah sebelum pertempuran bahwa kita tidak akan menggunakan Chaos Chain Device, dan kita akan bertarung dengan pertarungan fisik. Sekarang kau telah menggunakan menara Devilis Ox. Kerbau itu tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Fisikmu telah mencapai level baru, dan fisik kerbau iblisku yang kacau tak mampu mengalahkanmu. Tentu saja aku akan menggunakan menara kerbau iblis untuk membunuhmu. Kerbau iblis tanduk perak berteriak keras, sambil mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan membentuk mantra yin yang kacau dalam bentuk kata, kerbau yang kacau. Setelah kata Ox ini memasuki menara Ox iblis, menara Ox iblis melepaskan cahaya terang kemana-mana. Cahaya terang itu mengandung energi yang dapat membelah ruang dan melelehkannya. Cahaya itu langsung menembakkan sinar hitam ke arah King Feng. Kemanapun sinar hitam itu lewat, ia menghancurkan segalanya. Entah itu waktu, ruang, atau seluruh hukum energi di alam semesta lenyap dan tak terbendung. Wajah King Feng berubah, saat dia secara pribadi merasakan kekuatan menara kerbau iblis saat dia baru saja bertarung dengan kerbau iblis tanduk perak, dan itu tak terkalahkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.